Hidup itu yo kita harus punya sandaran, punya bantalan. Nggak kok kenceng terus. Nanti terlalu sering kenceng, nanti kamu nggak lama stroke, stres, gangguan jiwa. Yo santai lah. Dalam hidup ini kadang-kadang ada banyak hal berat, termasuk dalam persahabatan. Nah, solusi paling mudah apa? Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Pak, saya punya sahabat sejati berapa? 5, enggak mungkin. Jadi, sahabat sejati itu hanya 1. Loh, tapi saya punya 2, Pak, misalnya. Kata demontannya gini deh, kalau kamu bilang punya 2. Seandainya 2 ini ada urusan bareng yang tabrakan yang sama, kamu dulukan yang mana? Oh, yang ini, Pak. Ya berarti yang sahabat sejatimu yang ini yang kamu pilih itu. Jadi sahabat sejati itu tidak mungkin 2, hanya 1. Jadi kesetiaan kita kepada satu-satunya ini yang disebut sahabat sejati. Kalau ada lebih 1, tidak mungkin. Kalau memang teman-teman ngakunya ada kok Pak, saya semuanya tak anggap sahabat, ya berarti tidak punya sahabat itu. Jadi paling tadi ordinary tadi, yang biasa-biasa. Yang sahabat itu mesti cuma 1. Kalau lebih ya kayak tadi rumusnya. Kalau 2 orang ini ada urusan bareng, misalnya sama-sama minta dijemput nganter kuliah jam yang sama misalnya. Nah, kalian pilih yang mana? Itulah bestimu, sahabat sejatimu, satu-satunya dalam hidup. Jadi tidak mungkin 2. Kata De Montaigne, memiliki banyak sahabat atau teman menciptakan konflik. Karena teman-teman ini mungkin punya kepentingan yang bertentangan dan kita sulit mana yang didahulukan. Jika hanya ada 1 teman utama yang memerintah dan berhak mendapatkan kesetiaan di atas segalanya, konflik tadi tidak akan muncul. Jadi kalau banyak sahabat ya kemungkinan konflik, dan siapa yang kita bela, kita menangkan, biasanya itulah yang sejati. Ada lagi cirinya yang sejati, kata De Montaigne, teman sejati itu kita anggap sangat penting, bahkan jika harus menentang apapun norma. Sampai ke level itu. Norma itu kan termasuk konvensi-konvensi di tengah masyarakat. Kalau sahabat yang tidak sejati misalnya ya, kalau di RT sini Pak bertamu itu ya maksimal sampai jam 10 malam. Karena kamu sahabat, jam 10-11 malam juga tidak apa-apa, nginep juga tidak apa-apa. Itu namanya menentang apapun norma. Demi kamu yang lagi butuh sama saya, aku bolos kuliah juga tidak apa-apa. Itu sahabat sejati. Dia menentang apapun norma. Jadi dia satu-satunya yang untuknya aku sanggup melakukan segalanya, bahkan termasuk jika harus menentang apapun norma-norma. Itulah cirinya sahabat. Baik. Ya ini uraiannya tadi ya. Jika 2 temanmu memintamu untuk membantu pada saat yang sama, siapa di antara mereka yang akan engkau turuti dulu? Jika mereka minta bantuan yang bertentangan, siapa yang akan engkau dulukan? Jika mereka mempercayakan padamu sesuatu yang berguna diam-diam, bagaimana engkau mengaturnya? Nah, misalnya yang satu bilang, ini rahasia ya, jangan bilang-bilang bla 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 bla. Yang sini juga bilang begitu, ini rahasia ya. Nah ini biasanya kepada siapa rahasia itu kita bocorkan, itu lebih sahabat. Karena kita anggap dia penting, bagian dari diri kita sendiri yang dia harus tahu seperti kita. Kita itu kan lebih bisa menjaga rahasia pada orang yang tidak kita kenal kan. Tapi pada orang yang dikenal itu biasanya ember.
Jadi disuruh menjaga rahasia yo, tapi ini rahasia ya. Padahal dia sudah bilang. Nanti temannya juga begitu sama sahabatnya yang lain. Ini rahasia yang akhirnya jadi rahasia umum. Ya, kalau rahasia umum itu kan itu sebenarnya rahasia, tapi semua orang juga tahu. Itu namanya rahasia umum. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini juga menurut saya konsep yang menarik dari De Montaigne. Kata dia, ini nggak boleh marah yang perempuan ya. Ini sahabat itu yang lebih mungkin terjadi antara laki dan laki. Jadi, kenapa begitu? Nah, kalau yang pertama ini jangan dimarahi. Jadi karena memang zamannya begitu. Belum ada cara berpikir feminis seperti hari ini ya. Kata dia, perempuan dan perempuan itu sulit untuk dekat secara mendalam. Kenapa? Cenderung emosional dan kurang intelektual. Ya, itu boleh kamu kaji nanti ya, di zaman-zaman ini seperti apa posisinya perempuan. Ya, jadi nanti yang motong sampai di sini dianggapnya wah ini mendiskreditkan perempuan. Enggak, makanya di situ saya kasih catatan, pendapat ini harus dibaca sesuai kepercayaan zaman itu. Kita itu sering tidak fair. Kita sering menghakimi pikiran dari abad keberapa dengan perspektif kita hari ini. Ya rasanya memang pikiran zaman dulu itu sangat terbelakang, sangat deso, sangat tidak maju. Yo kita pakai perspektif hari ini. Wah, kejam sekali ya. Masa ada hukum kok potong tangan lah, rajam lah. Loh, mode eksekusi zaman itu begitu. Yang lebih sadis banyak. Ada yang disulai itu dari bawah sampai sini tembus harus turun itu. Ada yang ditarik kuda sampai 4. Model eksekusi zaman itu begitu. Dari perspektif hari ini tampak tidak manusiawi, tapi zaman itu begitu. Ya meskipun kadang-kadang kita juga ya sadis juga kan, hari ini ada begal lah, ada kadang-kadang ya sadisnya luar biasa. Tapi ini yang saya sebut perspektif. Jadi De Montaigne juga melihat sesuai zamannya. Jangankan De Montaigne, bahkan Aristoteles pun ya sebenarnya gagasannya tentang perempuan juga tidak terlalu positif. Meskipun jarang diangkat orang, karena orang tahu ini memang zamannya begitu. Ada banyak gagasan yang tidak relevan kalau kita hidupkan hari ini. Jadi, tapi alasannya De Montaigne itu. Jadi kalau yang perempuan-perempuan tidak setuju, buktikan bahwa perempuan dan perempuan pun bisa jadi bestie. Bisa saling sahabatan, mendalam, memberikan segalanya dan lain sebagainya. Ya pastinya ada lah ya. Situasinya tidak seperti dulu. Karena memang kalau zaman dulu perempuan kan geraknya lebih terbatas, karena konstruksi budayanya lebih ke patriarki. Ya ngaji-ngaji filsafat yang tentang tokoh feminis nanti boleh dilihat lagi bagaimana perkembangan persepsi manusia tentang perempuan. Nah, kalau perempuan dan perempuan alasannya itu. Kalau laki-laki dan perempuan, kata De Montaigne, lebih tidak mungkin lagi. Kenapa? Kok ada laki-laki dan perempuan ngaku sahabatan? Itu tidak mungkin. Kalau normal loh ya. Kenapa? Ada unsur erosnya pasti. Jadi ada masuknya nuansa seksual, ada dorongan romantiknya, disadari atau tidak. Jadi kan kadang-kadang ada yang bilang itu, apa bisa laki-laki dan perempuan sahabatan? Nah, sekarang kamu tahu jawabannya. Menurut De Montaigne, tidak mungkin. Jadi tidak mungkin hanya sahabatan.
Pasti sudah ada rasa-rasa itu. Nah, sekarang mulai evaluasi ya. Aku punya sahabat perempuan apa aku punya sahabat laki-laki, enggak? Loh, kalau sekedar ordinary friendship pasti bisa. Tapi yang true friendship tadi sampai ke level untukmu segalanya, itu kalau laki-laki perempuan pasti tidak sekedar friendship. Pasti ada unsur romantik erotiknya. Erosnya pasti ada. Jadi makanya kalau kamu ditolak, sudahlah kita sahabatan saja. Itu sebenarnya jawaban bahwa kita tidak mungkin bersama. Jadi kenapa? Karena laki-laki dan perempuan tidak mungkin bersahabat. Nah, kamu sekarang bisa jawab. Kalau kamu kok nembak terus kita sahabatan aja ya, tapi kan laki perempuan tidak bisa sahabatan. Jadi gimana lagi bisanya sudah berarti minggir, kamu ganti yang lain. Oke, jadi ini salah satu idenya. Gagasan filsafat itu kan boleh setuju, boleh tidak. Silahkan nanti kalian urai lagi, kalian dalami lagi. Memang begitu ndak? Kalau tidak, kamu tinggal melakukan counter dengan argumenmu. Bahwa perempuan dan perempuan mungkin saja, bahwa laki-laki dan perempuan mungkin saja sahabatan. Kamu jelaskan dengan argumen. Kalau di Montaigne tidak. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini mirip dengan Aristoteles minggu lalu. Syaratnya untuk bersahabat tetap self-love. Tidak boleh konyol. Jadi mencintai diri sendiri. Lend yourself to others, but give yourself to yourself. Boleh kamu pinjamkan dirimu untuk orang lain, tapi berikan dirimu untuk dirimu sendiri. Jadi bersahabat bukan berarti bunuh diri, melenyapkan dirimu sendiri, enggak. Yang tadi berkorban, memberi untuk sahabat, itu meminjamkan dirimu untuk orang lain, bukan memberikan dirimu untuk orang lain. Jadi engkau juga harus tegak di atas kakimu. Bagaimana engkau bisa membantu sahabatmu? Bagaimana engkau bisa menolong sahabatmu kalau engkau sendirilah perlu ditolong, perlu dibantu? Enggak. Jadi tetap harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Makanya kata di Montaigne, a wise man never lost anything if he has himself. Orang bijaksana itu tidak pernah kehilangan apapun selama dia punya dirinya sendiri. Jadi cinta diri jadi syarat. Nah, jadi meskipun biarkan aku sakit asal engkau sehat, tidak boleh. Nah, kalau kamu sakit nanti malah menyusahkan sahabatmu. Aku miskin tidak apa-apa asal engkau kaya. Nanti sahabatmu kamu mintai utang terus. Jadi tidak, kamu harus kuat, kamu harus berdaya, kamu harus tegak. Makanya kadang-kadang demi dirimu itu dengan sahabat itu kadang ada cueknya, ada ignoran itu kadang-kadang capek aku sama kamu, itu menjauh sebentar nanti balik lagi tidak masalah. Maka kata Demon, ignorant is the softest pillow of which man can rest his head. Sikap cuek itu bantal yang paling lembut di mana seseorang dapat meletakkan kepalanya. Dalam hidup ini kadang-kadang ada banyak hal berat, termasuk dalam persahabatan. Nah, solusi paling mudah apa? Cuek, ignorant. Tugas belum selesai, ujian bersusul-susulan, pacar nganggep itu kan urusan wakil bertumpuk-tumpuk. Cara paling mudah apa? Peduli amat. Itu namanya ignorant. Mengistirahatkan diri dulu sebentar. Kata De Montaigne apa? Softest pillow. Bantal yang paling lembut untuk kita istirahat sementara. Tidak usah dipikir dulu semuanya, istirahat dulu.
Nah ini hidup itu yo kita harus punya sandaran, punya bantalan. Nggak kok kenceng terus. Nanti terlalu sering kenceng, nanti kamu nggak lama stroke, stres, gangguan jiwa. Yo santai lah. Jadi di dunia ini saya tadi baca tidak sengaja itu setiap 40 detik ada satu orang bunuh diri. Lo bayangkan kita ngaji 2 jam. Itu kalau dibagi 40 detik sudah berapa orang tewas bunuh diri sepanjang kita ngaji. Jadi mengerikan ya jumlahnya. Di Indonesia ini jumlah orang yang sakit jiwa diperkirakan sekitar 16 juta. Meskipun hanya 10% yang sadar dia sakit jiwa dan mau berobat ke rumah sakit jiwa. Sisanya 90% mungkin sebagian juga ngaji malam hari ini. Jadi kamu tidak sadar padahal sakit jiwa. Maka kata demontannya antara lain tadi, ayo ignoran lah sekali-sekali. Tidak harus mikir semua masalah. Kadang-kadang kamu itu hidup santai-santai mikir masalah besar-besar. Woyo ambil nafas, Pak gimana Pak ini? Dunia digital ini sudah disrupsi, wis kaboten mikire. Ngapain kamu memanggul problem-problem besar peradaban? Ya untuk santai-santai ndak apa-apa. Untuk omong kosong seperti tadi ndak apa-apa lah. Neng yo aja mikir tenanan. Itu jadi kita nikmati hidup ini sekadar kemampuan kita. Nah, kadang-kadang perlu ignorance tadi. Wah, ini ada masalah bla bla bla. Yalah, peduli amat, sing penting aku santai dulu. Seneng-seneng dulu ndak masalah. Biar tidak sakit jiwa tadi ya. Self love termasuk urusan sahabat tadi ya. Yo sahabat berkorban untuk sahabat yo. Neng sahabatin jengkeli terus yo sekali-sekali ignoran tidak masalah. Meskipun nanti kembali lagi. Nah, ketemu sahabat kok tiap hari minta tolong terus itu kan kamu jengkel. Begitu datang ke kos-kosan kan masalah apa lagi ini? Mesti karena kan gitu. Jadi ya oke ya, jadi ya wis sekali-sekali ignoran lah, ndak usah dipikir lagi. Baik, nah menarik gagasannya tadi ya De Montaigne tentang salah satu yang sering dihubungkan dengan persahabatan, yaitu pernikahan. Ada beberapa quotes yang terkenal tentang pernikahan dari De Montaigne. Yang pertama itu, kalau ada pernikahan kok baik, pernikahan kok langgeng, pernikahan kok sukses. Kata De Montaigne karena corak persahabatannya kuat. Jadi maka ini nanti diwarisi gagasan ini oleh Nietzsche. Jadi cara milih pasangan hidup yang baik adalah carilah yang layak dijadikan sahabat, yang paling mungkin jadi sahabatmu. Nah, jadi ini rumus kata De Montaigne. Pernikahan itu kan bertemunya dua jiwa. Nah, akan bisa langgeng kalau polanya pola persahabatan. Jadi ini rumusnya. Jadi persahabatan setelah menikah itu luar biasa. Tapi persahabatan sebelum menikah berarti kamu ditolak tadi. Kamu diajak sahabatan saja. Jadi if there is such a thing as a good marriage, it is because it resembles friendship rather than love. Bukan cinta, tapi persahabatan. Karena dalam persahabatan ada unsur mutual, kerjasama, saling memahami, dan lain sebagainya. Itu pendapatnya yang pertama. Menarik pendapatnya yang kedua. A good marriage would be between a
blind wife and a deaf husband. Pernikahan yang baik itu adalah antara istri yang buta dan suami yang tuli. Nah, karena nanti banyak masalah yang muncul karena istri yang melihat kemana-mana. Akhirnya iri sama tetangganya, sama yang lain, terus nuntut suaminya dan lain sebagainya. Nah, maka istri yang buta atau yang istri-istri latihan tidak terlalu melihat kemana-mana. Apalagi kalau pas jalan-jalan di mall, wah itu kalau sudah lihat kemana-mana alamat itu. Ingin ini, ingin itu dan macam-macam. Atau iri dengan yang lain-lain. Melihat kemana-mana berarti tuntutan yang macam-macam, yang kadang-kadang menyusahkan. Maka kalimatnya between blind wife. Kalau suami dituntut yang deaf. Deaf itu tuli. Tuli itu maksudnya tidak mudah terpengaruh. Laki-laki itu panutan, kepala dalam rumah tangga. Kalau dia mudah terombang-ambing, mudah terpengaruh, sulit dia memegang kemudi kendalinya rumah tangga. Dia harus punya prinsip dan teguh, tidak mudah tergoda. Jadi berarti div bisa juga diartikan tidak mudah tergoda rayuan perempuan yang lain, termasuk tidak mudah stres mendengar cerewetnya istri, tidak mudah, itu namanya div. Jadi laki-laki latihanlah menuli, tidak mudah terpengaruh. Perempuan jaga pandangan, latihan tidak melihat kemana-mana yang membuat hati tidak tenang. Ini nanti kalau saya pakai istilah jaga pandangan, dalilnya banyak. Baik, ini rumus kedua dari De Montaigne. Rumus ketiga, nah ini menarik untuk yang jomblo ya, boleh dipakai dalil. Pernikahan itu seperti sangkar burung. Burung yang ada di luar penasaran untuk masuk dalam sangkar, sementara yang ada di dalam begitu putus asa ingin keluar. Jadi kata De Montaigne, kayak teman-teman yang belum nikah itu kan rasanya kapan aku nikah, sopo jodohku, pikirannya kan itu terus. Nah yang nikah kadang-kadang sebaliknya, ngapain kemarin aku cepet-cepet nikah. Jadi sama saja, yang sudah masuk, terlanjur masuk, pingin keluar, yang di luar pingin masuk. Nah itu nanti uraian sendiri ya. Ini saya bilang tadi De Montaigne itu pengalamannya sendiri. Jadi dia melihat itu. Mungkin dia melihat orang-orang yang belum nikah betapa gelisahnya untuk pingin menikah. Sampai kalau ditanya kapan nikah, stresnya luar biasa. Sementara yang sudah nikah juga begitu, kewapok-kapok, aduh ngapain kemarin cepet-cepet ke susu. Jadi, nah ini sebenarnya quotes dari De Montaigne ini mengajarkan kita untuk yang pertama, segala sesuatu mari dijalankan secara sadar, secara kritis, tidak hanya ikut-ikutan. Kalau memang mau nikah atas keputusan, pilihan, keinginan kita sendiri. Tidak nikah pun begitu. Dan setiap tindakan di balik itu ada tanggung jawab di baliknya. Milih tidak nikah atau milih nikah, ada konsekuensi dan tanggung jawabnya. Maka mari jadi orang yang bertanggung jawab. Baik, jadi ini persahabatan yang dihubungkan dengan pernikahan. Jadi rumus pernikahan yang bahagia, persahabatan. Baik, waktunya tinggal 10 menit. Nah ini kita tutup ya dengan quote. Saya bilang tadi lucu-lucu. Ini menurut saya quote yang lucu-lucu dari De Montaigne dalam TIC.
Yang pertama, kings and philosopher defecate. Ini sebenarnya ingin menjelaskan manusia itu setara saja, tidak ada yang lebih tinggi. Defecate itu sinonimnya sit. Basa Jawane ee. Manusia itu yo, apakah raja, apakah filosof, termasuk gadis-gadis cantik, pseudo ladies, ya tetap kalau ke belakang buang hajat ya kayak gitu semua. Podo wae. Emangnya kalau raja ndak begitu? Emangnya kalau filosof terus kalau buang hajat keluarnya wisdom kan ndak? Iya. Sama saja. Jadi kings and philosopher defecate, and so do ladies. Jadi tidak usah merasa lebih tinggi lah. Bahkan kata De Montaigne ini lebih lagi ya, tentang jabatan, tentang kursi. Even the king on his throne is still set upon his arse. Ars itu pantat. Setinggi apapun kursi, setinggi apapun jabatan, ya orang duduk itu tetap pakai pantatnya. Sama saja. Apa kalau raja terus yang duduk lengannya apa jidatnya, kan enggak. Duduknya ya pakai pantat. Yang rakyat juga duduknya pakai pantat, sama saja. Jadi apa sih bedanya raja dengan orang biasa? Ini yang saya maksudnya. Jadi dia kalau pakai quotes lucu-lucu. Termasuk when I play with my cat, who knows if I am not a pastime to her more than she is to me. Kalau aku sedang main-main dengan kucing, itu kucing ini hiburan buatku, atau sebaliknya sebenarnya aku ini hiburan bagi kucing. Jadi kita kan merasa, wah kucingnya kok lucu banget ya. Jangan-jangan kucingnya juga begitu. Manusia ini loh lucu. Ya. Jadi kita merasa dihibur oleh kucing. Jangan-jangan kucing-kucing itu merasa dihibur oleh kita. Ya. Ini kalau bahasa Jawanya, orang hidup ini wang sinawang, saling melihat, saling mengklaim, saling menjudge. Dan kita tidak tahu sebenarnya ya, pasnya seperti apa. Jadi kita misalnya punya ikan asik, wah indah sekali ikan itu. Mungkin ikan yang di dalam nonton, wah lucu sekali manusia itu. Mungkin bisa begitu. Jadi makanya when I play with my cat, who knows if I am not a pastime to her more than she is to me. Nah kalau yang terakhir ini agak dalam. Man is a thinly stuck mat. He cannot make a worm, and yet he will be making gods by dozens. Manusia itu betapa gilanya, nekatnya. Dia bikin cacing saja tidak bisa, tapi kok dia bikin Tuhan banyak sekali. Jadi kan banyak sekali dalam sejarah manusia itu jenis-jenisnya Tuhan, macam-macam yang disembah oleh manusia itu. Betapa gilanya, nggawe cacing wae ra iso bikin Tuhan. Kalau dalam sejarah itu saya pernah ngitung itu ya, nama-nama Tuhan sepanjang sejarah manusia, saya pernah ngoleksi sampai 1.500 nama Tuhan. Dengan segala variasinya, lo bayangkan. Jadi kata De Montaigne, manusia itu luar biasa ya. Bikin cacing yang tidak iso, gawe Tuhan banyak sekali. Belum lagi yang bukan nama Tuhan tapi kita pertuhankan. Wah lebih banyak lagi. Ada yang mempertuhankan harta, jabatan dan lain sebagainya. Nah itu sindirannya begitu. Jadi kalimatnya, man is a thinly stuck mat. Manusia itu betapa gilanya. Baik, ini contoh ya. Ini mungkin untuk menggambarkan sosok seperti apa seorang De Montaigne itu. Nah, termasuk ini, let every foot have its own shoe.
biarlah setiap kaki punya sepatunya sendiri-sendiri. Jangan memaksakan sepatumu untuk dipakai orang lain. Tidak selalu cocok. Ini hubungannya dengan pikiran, hubungannya dengan keyakinan akan kebenaran, hubungannya dengan kesepakatan-kesepakatan sosial. Setiap orang, setiap masyarakat punya keyakinan yang berbeda-beda. Terakhir, ini penutupnya ya sebelum kita akhiri. If ordinary people complain that I speak too much of myself, I complain that they do not even think of themselves. Kata De Montaigne, kalau orang-orang ordinary, orang-orang biasa komplain, protes padaku, kok aku itu banyak sekali ngomong, aku balik sekarang, aku komplain ke mereka, kok kamu tidak pernah mikir dirimu sendiri, ngapain mikir aku? Jadi ini kritikan ya pada orang yang terlalu banyak ngomentari orang lain. Orang ngomentari orang lain itu kan mikir tentang orang lain. Ngapain kamu capek-capek mikir orang lain? Mbok yo mikir tentang dirimu sendiri. Tuh. Kamu sudah benar apa belum? Sudah lurus apa belum? Sudah sesuai apa belum hidupmu? Jadi kalau kamu protes padaku, Pak, kok terlalu banyak ngomong sih? Bapak itu begini. Aku akan komplain padamu, ngapain sih kamu komentari aku? Mbok ya berpikirlah tentang dirimu. Nah, itu maunya De Montaigne dengan quotes ini. Jadi hari ini kan memang peradaban kita peradaban komentator. Jadi isinya komen semua. Tiap hari kita sibuk dari komen ke komen. Kita merasa eksis kalau sudah komen. Kalau belum komen kita merasa tidak ada. Jadi hari ini kan prinsipnya itu. Aku komen maka aku ada. Iya. Kalau belum komen kamu merasa tidak siapa-siapa. Maka yuk latihan ya. Kalau di filsafat kita diajari untuk berpikir sendiri tentang diri kita sendiri. Ada fase refleksi. Jadi tidak sekedar, kalau bahasa psikologinya itu stimulus terus reaction. Ada pemicu kita bereaksi. Tapi stimulus terus kita berpikir, berefleksi, berkontemplasi, baru setelah itu kita merespon. Jadi bukan reaktif tapi responsif. Kita memberi respon yang pas setelah sebelumnya mikir dulu. Komen bukan haram, tapi setelah kita mikir dulu. Apa aku paham benar problematika ini? Apa komenku penting apa enggak? Dan lain sebagainya. Baru kita merespon dengan komen. Biar enggak dimarahi seperti De Montaigne ini nanti. Dimarahi, mbok ngapain kamu usil padaku, mbok mikir saja tentang dirimu. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.